Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi yang udah klik video ini, terima kasih banyak. Semoga teman-teman bisa menonton sampai akhir. Nah, seperti yang ada di judul, aku mau buat plan with me bulan Oktober ya teman-teman. Mohon maaf banget kalau aku uploadnya itu nggak di awal bulan Oktober atau sebelum Oktober ya teman-teman, karena aku baru selesai editnya, jadi aku baru bisa upload sekarang. Udah nggak terasa banget kita udah memasuki di bulan Oktober ya teman-teman, dan tahun 2024 tersisa hanya 3 bulan loh teman-teman. Jadi gimana nih resolusi untuk tahun ini, udah pada tercapai atau belum? Bagi yang udah mencapai satu-satu harapan di tahun 2024 ini, alhamdulillah ya, selamat untuk teman-teman semua. Dan yang masih ngerasa belum atau masih di situ-situ aja, nggak apa-apa, tetap semangat karena kita masih punya waktu 3 bulan. Kita sama-sama memaksimalkan usaha untuk mencapai apa yang kita harapkan di 3 bulan terakhir di tahun 2024. Nah, kita langsung aja ke videonya ya teman-teman. Yang pertama aku mau buat Oktober dashboard. Pasti aku buat kalender mininya dulu. Ini aku udah buat kalender mininya. Oh iya, aku tag videonya nggak di meja belajar yang biasa aku gunakan ya teman-teman, karena itu kan berada di kamar aku, dan akhir-akhir ini tuh cuacanya mendung, jadi nggak ada sinar matahari yang masuk ke kamar. Walaupun udah pakai ring light, ternyata nggak kebantu juga, jadi ya udah aku tag videonya di ruang tamu aja yang lumayan terang. Nggak bosen-bosennya aku bakal cerita tentang pengalaman aku selama aku nge-journaling ya teman-teman. Perbedaannya itu sangat beda banget sebelum aku mengenal journaling atau bullet journal, karena dulu itu aku orangnya mut-mutan banget, sering menunda-nunda pekerjaan juga ya, walaupun sekarang nggak dibilang aku produktif banget dan rajin banget juga enggak ya teman-teman. Tapi kalau misalkan mau ngebandingin diri aku sekarang sama diri aku yang dulu, itu bener-bener berubah sih teman-teman, yang aku rasain ya. Dan aku adalah tipe orangnya sekali mager tuh magernya bakalan panjang banget. Tapi setelah aku menikah dan mempunyai anak, itu bener-bener merubah 180 derajat kebiasaan aku ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada nggak sih di titik yang muak banget sama diri sendiri, muak banget sama kebiasaan-kebiasaan yang nggak produktif sama sekali, sampai saking muaknya sampai terlintas, kenapa Allah itu menciptakan aku sebagai manusia, kenapa tidak menjadi batu saja? Nah, jangan pernah berpikiran seperti itu ya teman-teman. Nah, kenapa aku bilang kehidupan aku tuh berubah 180 derajat setelah aku menikah dan punya anak? Karena dari kebiasaan-kebiasaan kita jomblo waktu itu sama kita sudah mempunyai tanggung jawab itu benar-benar beda ya teman-teman. Dari yang tadinya waktunya itu banyak banget untuk gabut, banyak banget untuk melakukan hal-hal yang nggak penting, setelah berumah tangga itu menjadi waktu yang malah nggak cukup gitu, ngerasa nggak cukup dan kurang untuk diri sendiri kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh menemukan bullet journal karena aku bingung cara membagi waktunya kayak gitu. Dan bagi aku ini sangat memudahkan kita sih kalau kita mau membagi-bagi waktunya gitu ya, apalagi kita tuh ibu rumah tangga. Nah, apalagi ibu rumah tangga dan dia juga bekerja gitu, misalnya bekerja di luar ataupun di dalam rumah. Nah, jadi ini benar-benar memudahkan kita untuk membagi waktunya. Dan ini nggak cuma untuk ibu rumah tangga doang kok teman-teman, ini juga bisa untuk pelajar, untuk mahasiswa seperti itu ya. Nah, gak kerasa ini udah di halaman 2. Jadi yang tadi itu aku udah buat Oktober dashboardnya, sekarang ke kalender bulanannya. Di sini aku buat seperti biasa, aku buat kalendernya itu lebih besar supaya bisa cukup untuk nulis jadwal kegiatannya. Nah, di sisi paling kanannya aku tambahin satu kolom, ini untuk kolom tugas atau kita bisa juga mencatat event-event yang lain. Nah, biasanya kalender bulanan ini aku gunakan untuk jadwal konten ya teman-teman. Aku lebih suka buat bullet journal, kalau bullet journal itu kita bisa custom semau apapun yang kita inginkan ya teman-teman. Nah, ini aku lagi nama-namain nama-nama harinya. Selanjutnya aku tempelin stiker-stiker ya teman-teman. Kebetulan stok stiker aku
aku tuh udah habis, jadi aku tempelin seadanya aja. Insya Allah aku mau beli lagi untuk stok stikernya. Ini tuh termasuknya lama banget ya, setahun mungkin ini baru habis stikernya. Aku beli yang sebox itulah teman-teman, yang isinya 100 lembar, cuma harganya itu cuma 20 ribuan kalau nggak salah. Oke, di halaman selanjutnya aku mau buat YouTube Ideas sama Instagram Ideas. Jadi aku mau tulis apapun di sini, ide-ide apa aja, ide-ide konten gitu. Nah, insya Allah aku bakal fokus di YouTube-nya dulu ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa tinggalin like dan komennya di bawah, biar aku tambah semangat bikin videonya. Nah, ini dia udah jadi YouTube Ideas dan Instagram Ideasnya. Di kolom Instagram Ideasnya itu aku bagi menjadi dua, karena IG aku ada dua ya teman-teman. Ada yang selain Motiklis, ada juga generasi.ku. Itu biasanya aku isi konten dengan quote-quote gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri di profil IG-nya. Nah, di halaman terakhir ini aku mau buat habit tracker yang fungsinya untuk men-track kebiasaan-kebiasaan kita setiap harinya. Nah, di sini aku buatnya yang simple-simple aja ya teman-teman. Teman-teman bisa nentuin nih mau kebiasaan apa aja yang mau kita tingkatin lebih rajin lagi kayak gitu ya. Misalkan kita mau menambahkan kebiasaan baru kayak gitu, kita bisa cantumin di sini. Nah, contohnya kita mau lebih rajin di ibadah gitu misalnya ya. Di ibadah kan banyak banget yang harus kita lakukan ya, misalkan sholat duha, atau kita mau baca Quran setiap hari kayak gitu ya teman-teman. Atau di kategori olahraga, misalnya kita bangun pagi terus jogging berapa menit setiap pagi kayak gitu juga bisa. Atau skincarean kayak gitu ya, kita harus rajin skincarean setiap hari. Nah, ini dia keseluruhannya seperti ini ya teman-teman, sangat simple dan yang penting kita jadi semangat gitu buat buka bukunya setiap hari. Oke, segitu dulu video dari aku ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.